Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita pembahasan Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka silahkan disimak saja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini ya silahkan skip saja ya. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya bisa cek di kolom playlist. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan naik ke tingkat ranah Dozun bintang 6, Shun'er pun menyerang balik Hunli saat dirinya lengah nih guys. Di momen itu Hunli yang tak terima gitu aja, dia pun nyerang balik Shun'er dengan serangan teknik ledakan jiwa. Xiaoyan saat itu langsung gercep melindungi Ayang Beb dan menghancurkan ledakan jiwanya Hunli. Setelah itu Hunya dan Hunli pada akhirnya kabur ke arah portal masuk ke lantai 2. Shun'er yang meminta Xiaoyan kalau mereka berdua harus ditangkap supaya nggak bikin ulah di masa mendatang. Di momen ini sih Xiaoyan tiba-tiba aja tumbang nih guys. Katanya dirinya tuh udah kelelahan banget karena baru nerobos ranah udah langsung diajak baku hantam. Namun ketika Shun'er begitu khawatir dengan kondisi Xiaoyan, apakah ini gara-gara inti energi yang dimakan Xiaoyan langsung kemarin makanya jadi begini? Ternyata Xiaoyan saat itu tuh hanya usil doang karena dia pengen nyium Shun'er. Awalnya sih emang Shun'er terbilang tersipu malu, tapi Xiaoyan pada akhirnya dibikin babak belur oleh Shun'er karena bercandanya tuh tidak di waktu yang tepat. Beberapa saat kemudian Xiaoyan dan Shun'er yang pergi ke lantai 2. Di momen ini Xiaoyan pun mencium bau darah di tempat tersebut, di mana Hunya dan Hunli pasti sedang bersembunyi dan memancing para tubuh energi di lantai 2 sana dengan darah tersebut supaya berkumpul menyerang Xiaoyan. Di momen itu Xiaoyan terbilang cukup kaget nih guys, karena para tubuh energi yang ada di lantai 2 sana rata-rata berada di ranah Dozun bintang 5, bintang 6, dan bintang 7. Setelah Xiaoyan dan Shun'er berhasil mengalahkan semua tubuh energi di sana, Xiaoyan pun rada ngeluh sedikit nih. Kalau Hunya dan Hunli sepertinya udah kabur dari area sana. Daripada mubazir, Xiaoyan pun mengumpulkan inti energi mereka. Setelah itu, waktu pun berlalu selama 10 hari ke depan, di mana mereka berdua kala itu dihampiri tubuh energi Dozun bintang 9, yang tentunya bikin Xiaoyan terkaget-kaget lagi. Ternyata tubuh energi itu bisa berbicara walau sedikit belepotan saat mau ngomong sesuatu. Shun'er yang saat itu menyarankan Xiaoyan supaya untuk mundur dulu karena musuh mereka saat ini tuh setingkat Dozun puncak. Tentunya Xiaoyan harus menghemat dojinya itu untuk berjaga-jaga, siapa tahu nanti ada hal yang mendesak tapi Xiaoyan malah kelelahan. Di sini Xiaoyan malah bener-bener kekeh banget nih kalau dirinya tuh pengen mengalahkan tubuh energi Dozun bintang 9 itu. Karena inti energi yang dia miliki pasti punya sumber energi yang amat sangat besar dari energi lainnya. Mereka berdua yang saat itu diserang tubuh energi tersebut dengan teknik kapak yang sangat brutal sampai-sampai membuat tanah di sana terbelah dua. Tentu aja Xiaoyan auto tak tinggal diam nih kalau diserang begini. Di mana kala itu Xiaoyan langsung menggunakan segel pembelah gunung dan segel pembalik lautan untuk menyerang tubuh energi tersebut. Ketika musuh sibuk nahan serangan Xiaoyan, Shun'er bergerak sangat cepat ke arah belakang tubuh energi itu dan langsung menyerangnya dari bagian belakang sana. Xiaoyan yang begitu senang melihat tubuh energi itu berhasil mereka kalahkan, ternyata tubuh energi itu tuh malah meledakkan diri dengan skala ledakan yang sangat luas. Sampai-sampai Xiaoyan dan Shun'er tak sempat pergi menjauh dari sana. Namun untungnya perlindungan diri mereka berdua tuh terbilang kuat banget, makanya mereka berdua masih bisa selamat. Beberapa saat kemudian Xiaoyan yang dapat serangan dadakan dari Hunya karena kondisi Xiaoyan tuh dalam kelelahan pula. Dimana ketika Xiaoyan diserang Hunya dari jarak jauh, Shun'er pun yang mau bantuin Xiaoyan malah dihadang oleh Hunli. Di momen ini Hunya yang dibikin kaget kalau yang dia serang barusan tuh adalah klon petirnya Xiaoyan. Dimana ternyata Xiaoyan yang asli udah berada di belakang Hunya dan udah siap banget nyerang Hunya dari belakang tersebut. Hunya yang saat itu tak terima kalau dirinya yang berniat menjebak Xiaoyan, tapi nyatanya malah dirinya lah yang akan dijebak. Di momen ini Hunya pun mulai lebih serius lagi untuk menghadapi Xiaoyan. Dan ketika Xiaoyan mau ditangkap oleh Hunya dengan rantai jiwanya di sana, armor naga primordial pemberian Xian pun bikin rantai tersebut auto hancur.
Hunya yang saat itu udah benar-benar gregetan dengan Xiaoyan, dia pun menggunakan tato klan jiwanya di sana untuk menyerang Xiaoyan dengan teknik tapak jiwa. Di momen ini pula Hunya seneng banget nih guys kalau serangannya tuh berhasil mengenai Xiaoyan. Namun sayangnya lagi dan lagi yang diserang barusan tuh hanya boneka iblisnya Xiaoyan yang menyerupai dirinya doang. Sedangkan Xiaoyan yang asli malah duduk santai di dekatnya Hunya. Hunya yang tak terima dipermainkan seperti ini, dia pun menyerang Xiaoyan sekali lagi. Di waktu bersamaan, Xiaoyan pun memanggil semua boneka iblisnya di sana dan memberikan kekuatan mereka kepada boneka iblis langit. Di mana tapak jiwa milik Hunya pun diterobos gitu aja, sampai pada akhirnya bikin Hunya terluka parah. Di momen ini, Xiaoyan pun menyerang Hunya dari belakang sampai dia terkapar lemas, sedangkan Hunli yang mau bantuin Hunya udah dihalang-halangi oleh Shun-Er. Xiaoyan yang saat itu mau nyerang Hunya sekali lagi, tiba-tiba aja badai energi di makam surgawi sana pun muncul dan bikin pertarungan tersebut terpaksa berhenti. Kata Shun-Er, badai energi di makam surgawi sana tuh sangatlah amat berbahaya. Bahkan kultivator Dozun bintang 9 aja bisa mati kalau terseret masuk. Di momen ini Hunya dan Hunli pun pergi dari sana, sedangkan Shun-Er digendong oleh Xiaoyan dan pergi dengan kecepatan penuh menggunakan sayap Phoenix Iblis di momen itu. Shun-Er yang meminta Xiaoyan untuk pergi ke portal menuju lantai 3 karena itu adalah satu-satunya cara supaya mereka bisa selamat. Di sana mereka pun melihat Guqing bersama para kultivator 8 klan kuno lainnya yang terlihat begitu cemas karena portal ke lantai 3 sepertinya tertutup. Tak lama ketika Xiaoyan udah tiba, Hunya dan Hunli pun datang ke tempat itu pula yang seketika bikin Xiaoyan makin jadi geram. Guqing yang saat itu ngasih tahu Xiaoyan kalau portal masuk di sana telah mengkristal dan tentu aja ketahanannya pun nggak main-main. Rencananya sih dia pengen mau semua orang bekerja sama menghancurkan kristal tersebut supaya bisa lolos dari badai energi di sana bareng-bareng. Kalau tak menggabungkan kekuatan, kemungkinan besar mereka akan tewas berjamaah. Awalnya sih banyak dari mereka yang takut nih bakal diserang salah satu dari pihak lain yang punya dendam pribadi sebelumnya. Kata Hunya kalau klan jiwa emang sering bertindak sadis, tapi kalau menyangkut nyawa sendiri sih mereka mau diajak kerjasama juga mau. Setelah sepakat, semua orang pun mulai menyerang portal yang mengkristal di sana bersama-sama. Setelah lapisan pertama kristal itu udah mulai hancur, mereka pun langsung bergegas masuk supaya bisa menghindari badai energi di luar. Di mana saat itu mereka bergantian menyerang lapis demi lapis kristal di sana sampai akhirnya mereka bisa pergi ke lantai 3. Namun saat itu ketika lapisan kristal belakang mereka mulai terbentuk lagi dengan cepat sampai bikin panik semua orang karena ada satu orang terhimpit di kristal belakang. Di mana di momen itu adegan tersebut adalah ending dari chapter kali ini. Waduh, kok cukup ngeri juga ya tempat tersebut. Baru aja lolos dari badai energi, sekarang mereka harus cepet-cepetan hancurin lapisan kristal di depan atau mereka terhimpit kristal di belakang mereka. Untuk lanjutannya, sabar ya, admin usahakan upload secepatnya kok. Dengan jadwal 2 kali upload dalam seminggu untuk konten spoiler komik BTTH ini. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.